Bab 1259 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tepuk tepuk tepuk. Buttfast sadar dan melihat dua kata bengkok, Holy Physique, di dada Suke. Kemudian dia bertepuk tangan dan menggelengkan kepalanya dengan kagum. Lalu dia berkata, mengesankan. Luar biasa, kedua kata ini cukup mengesankan. Hei, jangan menonjolkan diri. Itu hanya tubuh suci. Ini bukan masalah besar. Itu hanya lebih baik daripada tubuh perkasa dan tubuh ilahi itu. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Suke melambaikan tangannya dengan rendah hati dan tersenyum. Mulut Mo Junchen berkedut. Dia sangat meragukan standar estetika Suke dan Buttfast. Dia tidak berpikir dua kata bengkok itu mengesankan. Suke menatap Mo Junchen dengan tenang. Dia menduga bahwa tubuhnya mungkin telah maju, tetapi dia tidak yakin. Jadi, dia menepuk Buttfast dan meminta Buttfast untuk membangunkan Mo Junchen. Kemudian, dia mendapat jawaban dari Mo Junchen. Saat itu, Suke masih kaget. Tubuh perkasanya telah maju ke tubuh suci. Jelas, itu ada hubungannya dengan Golden Brand Jade Elixir Pool. Tubuh perkasa yang dia warisi telah diperkuat oleh Yama sendiri. Kemudian, karena Chaotic Green Lotus, Mighty Body terintegrasi dengan Chaotic Ki, yang membuatnya semakin kuat. Sekarang, tubuhnya basah kuyup di kolam eliksir giok cabang emas. Dia telah menembus batas dan melangkah ke tingkat yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya, tubuh suci. Menurut Mo Junchen, tubuh ilahi adalah yang paling kuat di era dewa. Belakangan, tubuh perkasa dewa neraka muncul, itulah mengapa bisa dibandingkan dengan tubuh ilahi. Adapun apa yang disebut tubuh ilahi Janin Tao, selama ada kata tubuh ilahi di depannya, itu adalah tubuh ilahi yang cacat, yang satu tingkat lebih rendah dari tubuh ilahi yang asli. Belakangan, ada yang mengajukan konsep, tubuh seperti apa jadinya jika melampaui tubuh ilahi atau tubuh perkasa? Oleh karena itu, istilah tubuh kudus menjadi perbincangan banyak orang. Mereka merasa bahwa tidak ada batas atas kekuatan tubuh jasmani. Bahkan Nether King dan God Physique di masa lalu telah mengangguk setuju. Mereka merasa bahwa fisik dewa dan fisik tiran bukanlah batasnya. Jika mereka maju ke level berikutnya, itu akan menjadi fisik yang lebih menakutkan. Hanya saja tidak ada yang bisa mencapai level itu. Bahkan dalam sejarah yang panjang, para praktisi berangsur-angsur menurun. Tubuh ilahi telah pergi, hanya menyisakan beberapa ketidakmurnian yang mewarisi garis keturunan tubuh ilahi, yang disebut tubuh ilahi Janin Tao atau tubuh ilahi lainnya. Adapun Mighty Body of Hades, itu benar-benar hilang seiring dengan jatuhnya Raja Hades. Bahkan jika banyak orang pergi ke alam Raja Hades untuk mencarinya, tidak ada petunjuk. Beberapa dari mereka bahkan menghilang di sana. Oleh karena itu, semua orang telah lama berpikir bahwa istilah fisik suci hanyalah sebuah dugaan dan tidak dapat diwujudkan. Sama seperti di masa-masa awal perkembangan teknologi, ketika komputer baru saja ditemukan. Beberapa orang mengusulkan agar komputer dapat diubah dari desktop besar menjadi tablet tipis yang dapat digenggam dan dioperasikan sesuka hati. Kebanyakan orang akan setuju dengan dugaan ini, tetapi mereka tidak berpikir bahwa hal itu dapat direalisasikan. Dan sekarang, Suke telah melakukannya. Dia telah meningkatkan tubuh perkasa menjadi fisik suci, yang merupakan fisik paling kuat dan terbaik. Dia terlihat tenang dan bersikap keras di depan Buttfast dan Mo Junchen, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bahkan membayangkan bahwa dia bisa mengalahkan semua penguasa dengan apa yang disebut tubuh ilahi, seperti tubuh ilahi Janin Tao dari Sekte Sage. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Terkadang, ketika keberuntungan datang dan peluang datang, seseorang harus bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak. Suke bukan satu-satunya yang telah memasuki alam Raja Hades. Senior yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di hadapannya. Suke telah memperjuangkan kesempatan itu dengan segala cara. Pada akhirnya, dia mempertaruhkan nyawanya dan merebut warisan tubuh perkasa dengan paksa. Jika dia tidak mengatupkan giginya dan mengambil keputusan, bagaimana dia bisa memiliki fisik suci hari ini? Jika dia tidak menggunakan Green Lotus of Chaos, yang hampir membunuh Suke beberapa kali, bagaimana dia bisa memiliki Holy Physique hari ini? Semua ini bisa dijelaskan dengan satu kata, ekstrim. Tidak, satu kata, ini adalah takdir. Selamat, pemimpin fraksi.
Akhirnya, Mo Junchen memberi hormat pada Suke dengan senyum masam. Meskipun dia tidak tahu mengapa keberuntungan Suke begitu kuat dan dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan fisik suci, dia tidak menanyakannya. Dia tidak cemburu pada Suke karena dia telah ditaklukkan oleh Suke di alam Raja Hades. Bocah cilik, menurutku fisikmu cukup bagus. Tapi kamu telah melakukan kultivasi terpencil selama setahun penuh. Mengapa kamu masih berada di puncak tahap surgawi manusia? Buttface berkata dengan jijik saat ini. Dia mengira kultivasi terpencil Suke selama 1 tahun setara dengan puluhan tahun di dunia luar. Menurut pemahamannya tentang Suke seharusnya telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi bumi atau bahkan mencapai puncak tahap surgawi bumi. Kemudian, dia akan dapat menghancurkan tubuh ilahi dari janin Tao dari Sekte Sage. Sekarang, fisik Suke ditingkatkan. Meski cukup kuat, itu hanya berarti potensinya lebih besar. Peningkatan kekuatannya tidak sejelas peningkatan tahap kultivasinya. Tenang, aku pasti akan membuat terobosan dalam 1 tahun. Suke berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Dia yakin fisiknya telah mencapai batasnya. Kolam eliksir giok cabang emas tidak dapat membantunya membuat lebih banyak kemajuan. Jadi, kekuatan inti surgawi yang tersisa akan cukup baginya untuk membuat terobosan. Namun, Mo Junchen berkata dengan getir dengan ragu-ragu, "Pemimpin fraksi, saya khawatir, saya tidak bisa melakukannya. Konsumsi kolam eliksir giok cabang emas di luar imajinasi saya. Saya pikir itu bisa bertahan selama 2 tahun. Tapi, jika saya tidak salah, Anda telah mengambil sejumlah besar esensi dari kolam eliksir giok cabang emas. Jika Anda melanjutkan, Anda pasti akan merusak sumber kolam eliksir giok cabang emas. Itu hanya kumpulan kolam eliksir giok cabang emas. Fraksi surga yang meledak tidak peduli tentang itu." Buttface berkata dengan bangga. Suke juga ragu-ragu. Setelah 1 tahun berkultivasi, dia tahu dengan jelas betapa berharganya kolam eliksir giok cabang emas. Jika dia terus mengolahnya, dia akan melukai sumber kolam eliksir giok cabang emas. Itu seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Tapi bagi Suke, telur adalah yang terpenting, dan wijen adalah yang terpenting. Jika dia tidak segera membuat terobosan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan di benua surga, apalagi pergi ke Akademi Istana Surga untuk mencari Jiang Hongyan. Lagi pula, Buttface dan Duan Jiude memiliki banyak musuh di benua surga. Begitu mereka meninggalkan benua surga, mereka mungkin dikejar oleh musuh mereka kapan saja. Ledakan. Pada saat ini, suara tumpul datang dari Golden Brand Jade Elixir Pool. Duan Jiude, yang menutup matanya, tiba-tiba memiliki momentum yang meledak. Sebuah pusaran muncul di atas kepalanya. Kekuatan inti surgawi, yang berisi aturan langit dan bumi, menyembur ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, dia membuka matanya tiba-tiba. Momentumnya yang luar biasa tersapu. Tahap awal tahap surgawi bumi. Astaga, Duan Jiude, kemajuan kultivasi Anda luar biasa. Saya tidak menyangka Anda bisa mencapai tahap surgawi bumi. Buttface segera berteriak. Mo Junchen juga menganggukkan kepalanya. Duan Jiude yang sangat berbakat mampu mencapai tahap awal tahap surgawi bumi dari tahap menengah tahap surgawi manusia dalam puluhan tahun. Dia sangat kuat dan bisa dibandingkan dengan penguasa muda yang tak terhitung jumlahnya. Berkat warisan yang kita rampok sebelumnya, aku bahkan tidak bisa mencapai tahap surgawi manusia, apalagi tahap surgawi bumi. Duan Jiude berdiri di kolam dan berkata sambil tersenyum. Rupanya, warisan yang diperolehnya dan Buttface di benua surga benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia pandai meramal, tetapi kualifikasinya juga meningkat pesat. Penatua Duan, selamat. Tapi saya khawatir Anda tidak dapat terus berkultivasi setelah kolam eliksir giok cabang emas membantu Anda mencapai tahap surgawi bumi. Anda harus mencari waktu untuk keluar menghadapi kesengsaraan surgawi untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda tahap. Jika tidak, setelah kekuatan inti surgawi bocor, tahap kultivasi Anda akan turun. Mo Junchen mengingatkannya saat ini. Kemudian, Duan Jiude ingat Earth Celestial Stage-nya belum selesai. Lagi pula, dia mencapai Earth Celestial Stage dengan bantuan Golden Brand Jade Elixir Pool. Tetapi jika dia tidak menghadapi kesengsaraan surgawi, tahap kultivasinya tidak akan terkonsolidasi. Kekuatan inti surgawinya akan bocor secara bertahap.
Itu masuk akal. Aku akan keluar untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Kamu bisa melanjutkan. Duan Jiude melangkah keluar dari kolam eliksir giok cabang emas dan akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Oke, jika kamu tidak bisa mengatasinya, minta bantuan kami. Suke mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan serius, sekarang, saya akan melanjutkan kultivasi saya. Mendengar itu, Mo Junchen mengubah ekspresinya sedikit, pemimpin fraksi, apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Dia tidak berpikir itu layak untuk menyia-nyiakan kolam eliksir giok cabang emas yang berharga untuk mencapai tahap surgawi bumi. Aku tidak punya pilihan, aku harus membuat terobosan secepat mungkin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di Golden Celestial Stage. Suke menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki Holy Physique kelas 2, meskipun dia memiliki kecakapan bertarung yang kuat, jika mereka bertemu banyak kartu as di Golden Celestial Stage, Mo Junchen tidak akan bisa menjaga dirinya sendiri. Mereka tidak punya pilihan selain lari. Alasan mengapa mereka bisa melukai Raja Refiner Liu adalah karena mereka telah menyiapkan semua jenis trap and kill arrays untuk memikat Raja Refiner Liu ke dalam perangkap. Apalagi, Suke hampir terbunuh. Selain itu, mereka berada di benua surga, yang penuh dengan pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga di Golden Celestial Stage dapat menyerang mereka kapan saja. Suke tidak memiliki banyak kesempatan untuk memanfaatkannya. Aduh, sayang sekali. Mo Junchen menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disesali. Ketika kami berada di tahap pelatihan Void, kami biasa mencuci kaki kami dengan air suci hidup, kata Suke dengan senyum tenang. Pada saat ini, peti mati es di aula utama mulai bergerak. Kepulan asap menyembur keluar dari peti mati es. Kemudian, suara Xuan Yuan Wanrong terdengar, jika kamu ingin selamat, kamu harus pergi hari ini. Suaranya masih sangat acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi, tetapi nadanya samar-samar tidak sekuat sebelumnya. Kata-katanya tidak terdengar seperti dia mengusir mereka, tetapi lebih seperti dia menasihati mereka. Suke sedikit tertegun, lalu dia bertanya, jika kita harus pergi hari ini, apakah akan ada bahaya besok? Peti es itu terdiam beberapa saat. Kemudian, suara Xuan Yuan Wanrong terdengar lagi. Saya telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Jika buku surgawi Tai Anda tidak memberi saya ilusi bahwa tubuh asli saya telah kembali, saya tidak akan dibangunkan dengan paksa. Tapi saya tahu semua yang telah terjadi di tempat ini. Petik 2. Sekarang, tempat ini telah diambil alih oleh sekte yang disebut Sekte Sage. Setiap 50 tahun, sekte itu akan mengirim lebih dari 100 murid di tahap surgawi bumi untuk berkultivasi di tepi sungai di bawah. Sekarang murid-murid itu ada di sungai di bawah. Menurut sesuai jadwal, pemimpin sekte mereka juga akan datang ke sini besok. Tapi tempat kultivasinya ada di kolam eliksir giok cabang emas ini? Sekte Sage. Mendengar itu, mata Suke dan orang-orang lainnya langsung berbinar. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Aku datang ke benua surga untuk mencari masalah dengan Sekte Sage. Aku tidak menyangka mereka akan menyerahkan diri kepadaku. Suke tersenyum. Duan Jiude dan Budfest menggerakkan bibir mereka, bocah cilik, apa yang kamu katakan tidak benar. Menurut situasi saat ini, sepertinya kita sendiri yang datang ke sini. Suke sedikit tertegun, kemudian dia melirik Budfest dan Duan Jiude dengan jijik, lihatlah kalian para pengecut. Kalian tidak memiliki ambisi atau keberanian. Tidakkah kalian mendengar Wanrong mengatakan bahwa pemimpin sekte datang ke sini sendirian? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa tidak sekuat itu. Aku akan memasang trap and kill array di sini untuk membunuhnya. Dia adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Duan Jiude menjawab dengan tenang. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya hanyalah. Hei, menurutku jarang bagi kita untuk datang ke benua surga. Kita seharusnya tidak terlalu bersemangat untuk membalas dendam. Kita harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu, mengambil lihat baik-baik dunia yang indah ini, pahami adat dan kebiasaan masyarakat setempat, dan promosikan perkembangan budaya. Ini adalah cara yang benar bagi wisatawan untuk bepergian. Kita harus menyeimbangkan antara kerja dan istirahat, dan kita tidak bisa hanya berpikir tentang kehancuran. Suke berkata dengan benar.
Budfest dan Duan Jiude tidak memandang rendah Suke. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang betapa mengerikannya keberadaan surga emas dari surga yang merangkul segalanya di benua surga. Dia adalah pemain besar tingkat atas, dan mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya? Pada saat ini, suara Xuan Yuan Wanrong datang dari peti es, dan dia mencibir main-main. Saya kira Anda hanya berbicara tentang putra orang itu. Orang yang datang ke sini setiap 50 tahun telah mencapai panggung Raja Surgawi 100 tahun yang lalu. Mungkin dia bukan pemimpin sekte dari kekuatan itu, tapi pemimpin sekte dari sekte tertinggi. F***CK. Budfest segera mengutuk, menoleh, dan ingin melarikan diri secara langsung. Duan Jiude juga kaget, dan dia bahkan tidak repot-repot mengeringkan pakaiannya. Dia ingin pergi lebih dulu. Bahkan Mo Junchen memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Raja Surgawi. Sebenarnya ada Raja Surgawi di benua surga. Itu pasti monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ini sedikit menarik. Tiba-tiba aku merasa seperti menjadi semut. Suke mencibir di wajahnya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kesenjangan semacam ini sangat besar. Awalnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menyentuh lingkaran pembangkit tenaga listrik teratas di benua bumi. Bahkan jika dia hanya berada di tahap surgawi manusia, kekuatannya cukup untuk menghancurkan seorang pembudidaya tahap surgawi. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah datang ke benua surga, kekuatannya akan sangat tertinggal? Tapi ini bukan pertama kalinya. Selain itu, dia sudah mendapatkan Holy Physique. Jika dia melanjutkan jalan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Meski juga sangat sulit, itu cerah, penuh harapan dan tantangan. Suara mendesing. Pada saat ini, peti mati es kembali terdiam. Kali ini, jiwa sisa Xuan Yuan Wanrong benar-benar tertidur lelap, dan dia terus menunggu tubuhnya kembali. Suke memperhatikan ini, tapi dia tidak peduli. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menyukai Xuan Yuan Wanrong. Sekilas, dia tahu wanita ini adalah keberadaan yang kejam, dan dia tidak ingin memprovokasi dia. Bahkan jika dia hanya mengingatkan mereka untuk segera pergi, sebenarnya dia takut jika Suke terbunuh, itu akan menyebabkan kematian tubuhnya. Lagi pula, kehidupan mereka berdua telah dicatat dalam buku surgawi Taiyi, dan mereka memiliki takdir karma untuk hidup dan mati bersama. Bocah kecil, jangan buang waktu. Lari saja. Jika Raja Surgawi datang ke sini sehari lebih awal, kita akan tamat. Budfest mendesak saat ini. Duan Jiude mengangguk berulang kali. Jika mereka ingin pergi, mereka harus mengandalkan mantra pemecah ruang Suke. Lagi pula, puncak gunung ini benar-benar diisolasi oleh mantra pembatas, dan mereka tidak dapat menembusnya dengan kekuatan mereka. Apakah kamu akan pergi seperti ini? Suke tersenyum ketika dia melihat sekeliling, termasuk kolam eliksir giok cabang emas di sebelahnya. Duan Jiude diam-diam mengerti, jadi dia berkata sambil tersenyum, haruskah kita berjalan-jalan sebelum pergi? Omong kosong, aku sudah mencari kemana-mana di tempat ini, dan tidak ada apa-apa di sini. Satu-satunya yang berharga adalah kolam eliksir giok cabang emas. Budfest berteriak. Mata Suke langsung melebar. Apakah Budfest mencari di mana-mana di tempat ini? Brengsek, si bodoh ini terlalu cepat. Dan dia melakukannya dengan sangat diam-diam, bahkan kami tidak menyadarinya. Sepertinya Budfest telah melakukan banyak hal kotor dalam setahun terakhir. Lupakan saja, ayo ambil kolam ramuan giok cabang emas ini dulu. Suke tidak peduli apakah Budfest benar-benar tidak menemukan sesuatu yang berharga, tetapi dia tidak dapat melewatkan kolam eliksir giok cabang emas ini. Mo Junchen terkejut, pemimpin fraksi ini. Kolam eliksir giok cabang emas ini, apakah Anda yakin dapat mengambilnya? Sejauh yang saya tahu, itu hanya dapat dibawa oleh wadah di tingkat artefak surgawi tingkat rendah. Petik 2. Meskipun dia tahu Suke memiliki banyak artefak surgawi, tidak mudah menemukan wadah artefak surgawi yang sangat langka. Wali Mo, kamu berpikir terlalu banyak. Aku tidak bermaksud untuk mengambil kolam eliksir giok cabang emas ini. Itu tidak sesuai dengan aturan faksi kita. Suke melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mo Junchen tertegun sejenak. Kemudian, dia mengangguk tak berdaya. Memang, benda ini ada pemiliknya.
Selain itu dimiliki oleh Raja Surgawi. Tidak baik merebutnya secara langsung. Lagi pula, benda ini tidak bisa dengan mudah diambil. Pada saat ini, Suke melanjutkan, "Oke, jangan buang waktu. Ayo pergi sekarang. Beri aku 1 jam untuk mengambil istana ini, lalu kita akan pergi." Suke mengabaikan Mo Junchen, yang benar-benar bingung. Dia memanggil antarmuka sistem dan melamar untuk membuka pavilion koleksi artefak surgawi baru dengan biaya ratusan ribu acting top points. Dia harus menggunakan pavilion koleksi artefak surgawi untuk merebut artefak surgawi di tingkat artefak surgawi tingkat rendah. Tidak diragukan lagi, istana di depannya adalah artefak surgawi, yang sama dengan istana kaisar di benua Swanzen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa istana ini adalah artefak surgawi tingkat menengah. Silakan masuk. Ketika pavilion koleksi artefak surgawi membuka ruang baru, Suke tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara rendah. Kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari tubuhnya dan menelan seluruh istana. Gemuruh, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dalam suara yang memekakkan telinga, seluruh istana akan tumbang seolah-olah diguncang oleh tangan raksasa. Bagaimana ini bisa berhasil? Mo Junchen tercengang. Dia pikir Suke ingin mengambil kolam eliksir giok cabang emas. Lagi pula, itu normal baginya untuk melakukan itu. Bahkan dia tergoda oleh harta yang begitu berharga di depannya. Namun, sangat sulit untuk mengambil kolam eliksir giok cabang emas. Mereka harus menggunakan wadah artefak surgawi. Selain itu, Suke mengatakan dia tidak benar-benar ingin mengambil kolam eliksir giok cabang emas karena itu melanggar aturan fraksi. Mo Junchen melepaskan ide itu dan merasa sangat disayangkan. Namun, dia tidak menyangka Suke benar-benar tidak ingin mengambil kolam eliksir giok cabang emas. Ternyata dia ingin mengambil seluruh istana? Ternyata ini adalah aturan fraksi surga yang meledak. Mo Junchen melebarkan matanya dan menyaksikan istana jiwa es yang megah di depannya meninggalkan tanah. Dia benar-benar terkejut dan berpikir dia sangat bodoh. Sebagai wali, dia bahkan tidak tahu aturan fraksi surga yang meledak. Budfest dan Duan Jiude cukup tenang. Mereka tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Suke melakukan ini. Tidak masalah jika dia melakukannya lagi. Selain itu sejalan dengan aturan fraksi surga yang meledak. Begitu surga meledak muncul, hanya jarum dan benang yang tersisa. Old Mo, mengapa kamu terlihat sangat terganggu? Kamu harus ingat bahwa kita tidak merampok atau mencuri, tetapi mengambil alih. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjaga perdamaian dunia. Ketika saatnya tiba, ketika perdamaian dunia tercapai, kita pasti akan melakukannya, mengembalikannya padamu. Budfest mengulurkan cakarnya dan menepuk pundak Mo Junchen sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut Mo Junchen berkedut, dan dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah ditipu saat itu. Meminta segalanya untuk perdamaian dunia, mengembalikannya ke pemiliknya yang sah hanya ketika dunia damai? Apakah ada kemungkinan perdamaian dunia? Apakah ini berbeda dari perampokan siang hari? Hei, Mo tua, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Saya pikir apa yang dikatakan Budfest benar. Ini adalah permintaan, bukan mencuri. Bagaimana fraksi surga yang meledak bisa disebut mencuri dan merampok? Ini adalah permintaan dalam bentuk perdamaian dunia. Duan Jiude juga berjalan mendekat dan mencoba mencuci otak Mo Junchen. Mo Junchen terdiam, dan dia bahkan tidak repot-repot membantah. Lagi pula, dia sudah bergabung dengan fraksi surga yang meledak, dan dia bahkan telah bersumpah-sumpah iblis dalam untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mencuri, merampok, dan mengambil alih? Semua orang di dunia bawah telah melakukan bisnis teduh semacam ini sebelumnya. Ledakan. Pada saat yang sama, istana besar itu benar-benar melayang dan meninggalkan tanah. Itu menyusut dengan cepat di udara. Akhirnya, seluruh istana berubah menjadi seberkas cahaya putih, yang langsung menyapu tubuh Suke dan menghilang. Fiuh! Suke menghela nafas lega. Sedikit kelelahan muncul di wajahnya, dan dahinya sedikit berkeringat. Ini adalah pertama kalinya dia menaklukkan artefak surgawi tingkat menengah, dan itu menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Bocah kecil, apakah kamu lelah? Lagi pula, itu adalah artefak surgawi tingkat menengah.
Harta semacam ini langka bahkan di benua surga, kata Duan Jiude sambil tersenyum. Suke melambaikan tangannya, tidak masalah. Selama saya dapat memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia, tidak peduli seberapa keras atau lelahnya saya, Suke, bersedia melakukannya. Saya tidak ingin memindahkan langit dan bumi, saya hanya ingin menjadi layak untuk diri saya sendiri. Petik 2. Sudut mulut Mo Junchen berkedut hebat. Siapapun yang telah memperoleh artefak surgawi tingkat menengah sebesar itu akan layak untuk dirinya sendiri. Saat ini, saat istana direbut, mantra penyembunyian di puncak gunung juga dihancurkan. Sosok Suke dan timnya kembali muncul di puncak gunung. Salju putih masih mengambang di udara, dan terasa dingin. Sungai yang menuju muara air terjun telah mengering, dan air terjun di kejauhan juga semakin lemah. Tetesan air terakhir tidak bisa mengalir ke bawah, dan hanya tebing yang tersisa dari air terjun. Hei, lihat, ada kota kuno di lereng gunung, dan ada banyak orang di dalamnya. Saat ini, Budfest yang tertutup salju berdiri di tepi gunung dan berteriak sambil menunjuk ke bawah. Dari jauh, Budfest terlihat sangat putih di salju, dan dia benar-benar memiliki temperamen serigala putih di salju. Suke dan timnya juga datang ke tepi gunung, dan mereka segera melihat kota kabut salju dan sosok-sosok di dalamnya. Mereka melihat orang-orang di kota, dan para murid elit dari Sekte Sage di kota juga melihat ke arah mereka. Saat ini, kelompok murid elit ini sedikit bingung. Ketika Suke mengambil istana, bumi dan gunung-gunung berguncang, dan mereka telah menyadarinya sejak lama. Namun, setelah beberapa saat, air terjun di kejauhan berangsur-angsur berhenti, dan sungai air suci juga berhenti mengalir. Dalam suasana dingin, kekuatan inti surgawi dengan cepat hilang, dan permukaan sungai secara bertahap membeku. Saat ini, mereka melihat seekor serigala putih di puncak gunung. Dari sosoknya yang besar, itu tampak seperti Raja Serigala Salju. Kemudian, 3 sosok muncul di puncak gunung, seorang pemuda, seorang lelaki parubaya, dan seorang lelaki tua. Pemuda itu sangat tampan, lembut, dan anggun. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap surgawi manusia. Namun, banyak murid elit di daerah ini berada di Earth Celestial Stage. Ketika mereka melihat pemuda itu, mereka merasa merinding, dan mereka merasakan aura yang sangat berbahaya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pria parubaya itu berada di puncak Golden Celestial Stage, tetapi dia berdiri di depan pemuda itu, seolah-olah dia adalah wali pemuda itu. Aneh, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa muncul di puncak gunung kabut salju kita? Seorang murid dari Sekte Sage tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah mereka adalah keturunan dari seseorang di sekte kita? Kurasa tidak. 1 tahun yang lalu, para diaken yang meninggalkan gunung mengatakan bahwa hanya pemimpin sekte yang bisa pergi ke puncak gunung kabut salju, dan tidak ada orang lain yang diizinkan menginjakkannya. Tidak, aku ingat pemimpin sekte muda kita juga datang ke puncak gunung untuk kultivasi terpencil untuk jangka waktu tertentu. Pemimpin sekte muda kita adalah makhluk ilahi Janin Tao, dan dia adalah satu-satunya keturunan dari pemimpin sekte kita. Aturan sekte tidak ada artinya baginya? Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk datang ke sini. Kalau begitu, orang yang berada di puncak gunung, yang ditemani oleh Raja Serigala Salju dan dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik di puncak panggung langit emas, apakah dia juga putra pemimpin sekte kita? Sialan, sepertinya aku telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Pemimpin sekte kita memiliki anak haram? Banyak murid dari Sekte Sage membicarakannya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani naik gunung untuk menanyakannya. Lagi pula, lereng gunung itu penuh dengan mantra pembatas yang mengerikan. Bahkan suara mereka tidak terdengar, apalagi naik gunung. Pada saat yang sama, Suke, yang berdiri di puncak gunung, menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mantra pembatas ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa naik, dan kita tidak bisa turun. Bahkan lambang pelarian ilahi tingkat surgawi tidak bisa merobek kekosongan. Kita hanya bisa pergi dengan lambang pemecah ruang, kata Suke sambil melambaikan tangannya dan mengeluarkan lambang pemecah ruang. Di puncak gunung, terdapat titik antarmuka void, yang berada di atas lokasi asli istana. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Suan Yuan Wanrong membangun istana di sini. Dengan titik antarmuka void, mereka dapat merobek kehampaan dan melintasi kehampaan kapan saja.
Bocah kecil, biarkan aku datang ke sini. Aku tahu tempat yang jauh dari Sekte Sage dan Akademi Istana Surga. Bahkan jika mereka tahu di mana kita berada, mereka akan butuh waktu lama untuk mengejar kita. Buttfast berkata sambil tersenyum saat ini. Sepertinya Duan Jiude menyadari sesuatu, jadi dia berkata dengan heran, mungkinkah? Tepat, Buttfast mengangguk. Mungkinkah? Ya, Buttfast berkata sambil menunjuk ke tenggara sambil tersenyum, alam surgawi Tianxiang tempat Danau Giok berada. Bab 1261 Sistem Perencana Utama. Gemuruh. Mantra pemecah ruang dinyalakan di tangan Buttfast, melepaskan kecemerlangan yang mempesona. Titik antarmuka Void langsung dibuka, dan cahaya pelangi membentuk busur, mengarah ke jurang yang gelap gulita. Kemudian kekuatan traksi yang sangat besar menyapu, langsung menyelimuti Suke dan rekan-rekannya dan menyedot mereka ke dalam Void. Setelah mereka pergi, puncak gunung kabut salju berangsur-angsur kembali ke keadaan damai. Di lereng gunung, murid elit dari Sekte Sage saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang di gunung telah pergi, jadi mereka hanya bisa duduk di mana mereka berada, memandangi sungai air suci yang membeku dengan linglung. Mereka telah setuju untuk bercocok tanam di sungai air suci selama 50 tahun, tetapi baru setahun, dan air terjun telah mengering dan sungai air suci telah hilang. Bagaimana mereka akan menghabiskan sisa 49 tahun? Keesokan harinya, aliran cahaya melintas di langit dan mencapai puncak gunung kabut salju. Murid dari Sekte Sage tidak menyadarinya sama sekali. Mereka masih duduk di tempat mereka dengan wajah pahit. Tapi sesaat kemudian, aura penghancur dunia tiba-tiba datang dari puncak gunung, membawa serta kemarahan dan niat membunuh, dan menyapu daerah sekitarnya. Kemudian raungan yang memekakkan telinga terdengar ke segala arah. Siapa itu? Siapa itu? Ah! Ledakan! Ratusan murid Sage Sekte di kota menjadi pucat dan mau tidak mau berlutut di tanah. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan darah. Mata mereka penuh dengan kengerian dan ketakutan. Pembangkit listrik macam apa ini? Bagaimana raungan bisa begitu mengerikan? Pada saat ini, Suke dan teman-temannya sedang terbang di kegelapan Void. Dalam perjalanan, Suke belajar lebih banyak tentang benua surga dari Buttfast dan Duan Jiude. Sebelumnya, dia telah belajar tentang kekuatan keseluruhan benua surga. Seperti yang dikatakan Buttfast, ada banyak Celestial Beings, Golden Celestials, dan pembangkit tenaga listrik terkemuka. Sekarang, dia telah belajar tentang kekuatan keseluruhan benua surga. Secara umum, wilayah benua surga yang diketahui dibagi menjadi 14 bagian. Ke-14 area ini tidak terisolasi seperti 6 alam surgawi di benua bumi. Mereka berada di medan yang sama, mirip dengan provinsi suatu negara. 14 wilayah ini dinamai menurut 14 planet utama, yaitu alam surgawi Ziwei, alam surgawi Wuku, alam surgawi Lianzhen, alam surgawi Qixia, alam surgawi Pojun, alam surgawi Tanlang, alam surgawi Tianfu, alam surgawi Tianxiang, alam surgawi Taiyin, Jumen alam surgawi Tianji, alam surgawi Tianliang, dan alam surgawi Tiantong. Ada 6 kekuatan teratas di benua surga, dan Sekte Sage dan Akademi Istana Surga adalah 2 di antaranya. Keenam kekuatan ini terletak di area paling sentral di benua surga, yang disebut Ziwei Celestial Realm. Kekuatan lainnya mirip dengan Danau Giok, yang hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di benua Tian, dan didistribusikan di 13 wilayah luar. Misalnya, Danau Giok adalah penguasa di alam surgawi Tianxiang. Meskipun sedikit lebih lemah dari Sekte Sage dan Akademi Istana Surga, ia memiliki warisan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak bisa diremehkan. Bahkan Sekte Sage dan Akademi Istana Surga tidak akan bersaing dengan kekuatan kelas 2 nominal dari Danau Giok saja. Jiang Hongyan adalah tubuh kismet surgawi, dan dia adalah harapan Danau Giok untuk menjadi kekuatan kelas 1 seperti Sekte Sage di masa depan. Namun, Akademi Istana Surga menyukai kualifikasi Jiang Hongyan, jadi mereka bergabung dengan Sekte Sage untuk menekan Danau Giok. Danau Giok terpaksa menyerahkan Jiang Hongyan. Tentu saja, Jiang Hongyan setuju untuk pergi ke Akademi Istana Langit karena dia tidak ingin melibatkan Danau Giok. Oleh karena itu, sekte atau akademi seperti Jade Lake, yang dikenal sebagai kekuatan kelas 2,
juga merupakan salah satu penguasa di benua surga. Ada total 13 sekte atau akademi, yang tersebar di 13 alam surgawi. Kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih lemah dari sekte Sage dan kekuatan lainnya, jadi mereka tidak dianggap kentang goreng kecil. Buddfest sangat bersemangat kali ini, dan dia mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin kembali ke alam surgawi tempat Danau Giok berada. Di satu sisi, dia pernah ke sana sebelumnya, dan di sisi lain, dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan benua langit. Bahkan jika sekte Sage tahu bahwa mereka berada di alam surgawi Tianxiang, mustahil bagi mereka untuk menjangkau mereka sekaligus, dan mereka akan punya banyak waktu untuk melarikan diri. Suke tidak tahu harus kemana. Meskipun dia tahu cabang dari kekuatan ini di benua surga, dan dia tahu bahwa alam surgawi Ziwei adalah tempat paling berbahaya, dia tidak panik sama sekali. Bahkan jika dia tinggal di Ziwei Celestial Realm, selama dia mencapai Earth Celestial Stage, dia akan memiliki cara untuk bermain perang gerilya dengan Sage Sect dan Heaven Palace Academy. Namun, karena Buddfest dan Duan Jiude sama-sama ingin kembali ke alam surgawi Tianxiang di mana Danau Giok berada, Suke akan pergi bersama mereka. Lagi pula, keduanya selalu menjadi orang yang tidak akan bangun pagi jika tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Mereka sangat ingin kembali ke alam surgawi Tianxiang, dan jelas bahwa mereka memiliki beberapa manfaat untuk diperoleh. Tetapi ketika dia memikirkan Danau Giok, Suke tidak bisa tidak memikirkan wanita tua, yang dia temui di Istana Langit Bulan yang dimurnikan, dan wanita muda yang penampilan aslinya telah terungkap di kemudian hari. Dia adalah perawan suci Danau Giok, Bai Keiling. Di masa lalu, dia juga menyukai kualifikasi Jiang Hongyan, dan dia telah memberi Jiang Hongyan token Danau Giok, yang memungkinkan Jiang Hongyan untuk pergi langsung ke Danau Giok di benua surga setelah dia naik. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi perawan suci demi Danau Giok. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Jadilei. Sekarang, posisi perawan suci Danau Giok telah diubah kembali menjadi Bai Keiling. Namun, ketika dia memikirkan apa yang terjadi di Refined Moon Celestial Palace, senyum lucu muncul di wajah Suke. Dia ingat dengan jelas bahwa ada selembar kertas emas di ruang penyimpanan sistem. Itu tampak seperti IOU, tetapi sebenarnya, itu adalah kontrak pernikahan yang dia tipu untuk ditandatangani oleh Bai Keiling. Sepertinya aku bisa bersenang-senang lagi. Setidaknya aku tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya kultivasi lagi. Suke tertawa sendiri. Segera, puluhan hari telah berlalu. Sekelompok orang mendarat di Gunung Tandus di alam surgawi Tianxiang. Ini adalah titik pendaratan yang dipilih Buddfest. Itu adalah perjalanan beberapa hari dari faksi Jadilei. Agar tidak ditemukan oleh makhluk kuat di Danau Giok, dia memilih tempat yang sedikit lebih jauh. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka merasakan kekuatan inti surgawi melonjak ke arah mereka dari segala arah. Meskipun kekuatan inti surgawi di tempat ini hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan gunung kabut salju, itu masih jauh lebih melimpah daripada di benua bumi. Tentu saja, setelah kolam eliksir giok cabang emas diambil oleh Suke, kekuatan inti surgawi di gunung kabut salju hanya sedikit lebih banyak daripada di alam surgawi Tianxiang. Tempat ini cukup bagus. Jika saya melakukan kultivasi di sini, saya akan dapat menembus puncak tahap surgawi emas dan mencapai tahap surgawi Taiyi dalam waktu 10 tahun. Mo Junchen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, itu semua berkat 1 tahun yang dia habiskan di kolam eliksir giok cabang emas. Jika tidak, dia akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai tahap surgawi Taiyi, meskipun dia telah tinggal di tanah warisan Dewa Neraka selama bertahun-tahun. Sekarang, dia bisa mencapai tahap surgawi Taiyi hanya dalam 10 tahun. Oh, bagus sekali. Wali Mo, kamu harus mengikuti kami. Aku akan pergi ke suatu tempat untuk melewati kesengsaraan surgawiku. Tempat itu cukup cocok untuk kultivasi terpencil. Mungkin kamu akan berhasil dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kata Duan Jiude sambil menatap Mo Junchen sambil tersenyum. Buddfest juga menganggukkan kepalanya, tepat. Aku pernah ke tempat itu. Itu cukup bagus untuk kultivasi terpencil dan melintasi kesengsaraan surgawimu. Jangan buang waktu, ayo pergi, aku akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, Buddfest dan Duan Jiude meletakkan tangan mereka di bahu Mo Junchen. Kemudian mereka berbalik dan hendak pergi ke arah yang berlawanan dari Danau Giok.
Suke segera melebarkan matanya, sialan. Apa menurutmu aku sudah mati? Bagaimana mungkin kau pergi begitu saja? Apa kau masih menghormatiku sebagai pemimpin fraksi? Sialan, bocah cilik. Kamu harus pergi ke Danau Giok dulu. Kami akan menemukanmu setelah kami menyelesaikan urusan kami. Buttfast menjawab tanpa menoleh ke belakang. Dia mempercepat langkahnya seolah dia takut Suke akan mengikutinya. Duan Jiude berbalik dan berkata dengan senyum masam, bocah cilik, saya telah menghitung bahwa Anda tidak dapat datang untuk melewati kesengsaraan surgawi Anda kali ini. Jika tidak, saya akan berada dalam bahaya. Kesengsaraan surgawi adalah musuh Anda. Jika Anda jangan bodoh, jangan ikuti aku. Kamu harus pergi ke Danau Giok dulu. Sialan, Suke mengutuk tetapi tidak mengikutinya. Lagi pula, apa yang dikatakan Duan Jiude benar. Kesengsaraan surgawi akan lebih mengerikan dengan kehadirannya. Saat itu, dia harus menyelamatkan Duan Jiude. Akan lebih baik baginya untuk membiarkan Duan Jiude menangani kesengsaraan surgawi sendirian. Namun, apakah kedua orang ini benar-benar takut bahwa saya akan mempengaruhi penyeberangan kesengsaraan surgawi mereka? Sepertinya mereka akan mendapatkan beberapa manfaat dari saya. Tetapi mereka takut saya akan merampok semua barang mereka jika saya mengikuti mereka. Apakah kamu bercanda? Saya bukan orang seperti itu? Tidak. Suke tersadar dengan tiba-tiba. Dia menatap mereka dan berkata, kamu pasti merencanakan sesuatu. Mengapa kamu bersikeras agar aku pergi ke Danau Giok dulu? Pasti ada yang salah. Katakan saja yang sebenarnya. Apa? Astaga, di mana mereka? Sebelum Suke bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Duan Jiude dan Buttfast menculik Mo Junchen dan langsung menghilang di hadapannya. Adegan ini sangat akrab. Rupanya, mereka telah menggunakan mantra pelarian ilahi.